termasuk yang didik anak. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu mutlak ya, berarti akidah ya oke, syariat ya oke ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain-lainnya. Jadi akhlakul karimah kudu beres, mau limo gak oleh temen ya. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Militer itu maksudnya gak putus anakmu dijak baris, latihan nembak, terus latihan manah sunah rasul, terus manai kadang nganggo tangan kadang nganggo sikil. Ono saya iman nganggo sikil barang itu. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti. Salah, violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman, nek kekerasan lapo anti. Lah nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg genderone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Sudah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus, tulang harus keras. Endas, dan endas gak keras sih lho. Tak gotir nih. Lah nek endasmu gotir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam, halus pun bisa kejam, bener nggak? Dan ya Allah, ya apa sih arek-arek iki kok keliru iki lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu, tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tano nyoraimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya, misalnya loh, misal jenenge bapak sampean jenenge. Taiti, oke. Kon regane. Di, gelem kan. Kalau langsung berabak toh, ya toh ya. Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul enggak? Tolong difilai itu mas kata itu doang, anti kekejaman bukan anti kekerasan. Keras kok enggak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi harus anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, wis jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya enggak? Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata tapi ternyata sangat substansial. Iya Mas ya? Oke. Iki manco, iki kan jawab. 2 ya. Akhlak, militer, disiplin. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungannya.
nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen, tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Tapi tetap kudu ngerti, tetap kudu ngerti yang ketiga, akuntansi ini ya. Kecil diperkenalkan dijak ngitung, arek cilik lak gak ora Bu, ono arek SMP kelas 1 ngomong ini, mah mbok sudah toh ke ATM toh, kan tinggal ngambil. Loh gak ono duit, gak iso jelasno ibune. Jadi anak itu dipikirnya kotak itu tempat uang, kita punya kartu tinggal ngambil, kan padahal urusannya adalah kita punya simpanan apa tidak, kan gitu. Anak ini ndak ngerti, nah harus dipingin ngerti. Jadi njaluk opo dikandani sik ya, iki gak apa-apa tak tukokno tapi kan dulu ya, iki regane sakene meneh-meneh nek kon misale gak iso tuku ngene-ngene iki aja getun, mulane mulai saiki kudu sinau nyambut gawe, kudu sinau akuntansi. Jadi anak saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibunya, bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini, kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arabnya, muhasabatul hayat. Nomor 4, IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT di wilayah apapun. Syukur Anda menjadi programmer, sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Sehingga no konsentrasi sarafmu ngene mergo ndelok film ngene, omongan ngene, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer, paling tidak fardu kifayah, harus ada di antara Anda yang menjadi programmer, gitu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu Anda juga hacker-hacker dan cracker-cracker, dalam arti untuk perjuangan, gitu ya, dalam arti untuk perjuangan, gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman saya juga. Namanya siapa nama? Yusi dari FK. Bagaimana ya sikap kita sebagai seorang pendidik menghadapi perubahan kebudayaan di kalangan mahasiswa saat ini? Misalnya dalam hal praktis, mungkin dalam cara berpakaian, cara berhubungan dengan dosennya yang kalau dilihat dari zaman saya dulu sangat berbeda dengan sekarang. Bagaimana kita supaya para dosen ini punya keluasan hati dan cara mengarahkan yang benar, karena dikit-dikit kalau kita mengarahkan sesuai dengan peraturan, saya rasa seperti yang diungkapkan tadi bahwa peraturan itu adalah di bawah dari akhlak, tapi cara mengikatkan akhlak yang benar itu seperti apa supaya kita juga nggak disalahkan karena melanggar HAM ini kan nggak masalah karena ini hak saya seperti itu. Saya kira, terima kasih. Saya dari Gusti, mana Gusti tadi? Anak didik, apa jenis? Yusi. Tak kasih tahu ya Mbak ya, yang dimaksud perubahan budaya itu soal apa misalnya? Berpakaian, kon tak kandani ya. Berpakaiannya anak muda sekarang tuh jauh lebih bagus daripada tahun 70-80. Ojo geragas-geragas, tapi wis lumayan nih. Kamu tahu dulu, Anda pernah dengar Saking Lautan Jilbab? Di zaman saya SMA ku, arek SMA ku roke sakmene. Ada masih banyak fotonya. Tahun 70-an tuh roke arek SMA sakmene iki lho. Masih Sidratul Muntaha. Temenan iku, termasuk SMA Muhammadiyah, SMA Islam sakmene roke. Jadi sakilan teko dengkul iki. Itu tahun 70-an seperti itu. Kemudian kita bikin orang mulai pakai jilbab dikit-dikit, terus saya memperjuangkan jilbab, saya keliling bikin nekat, saya bikin idiom lautan jilbab. Zaman itu belum ada orang pakai jilbab satu pun. Kemudian mulai pakai mahasiswa pertama, baru kemudian ibu-ibu kelas menengah, kemudian ibu-ibu di pasar, mulai sekarang benar-benar lautan jilbab.
Aku biyen iku wani ngomong lautan iku jan-jane ya mergo gak roh. Nek aku sadar betul gak wani ngomong lautan, lagi kolam jilbab wis lumayan. Tapi aku nekat lautan jilbab, dan itu drama terbesar dan rekor penonton terbesar adalah drama lautan jilbab. Jadi belum pernah ada drama yang penontonnya sampai 35.000 ke atas, hampir 40.000 di Stadion Madiun, di Makassar, di Jogja, di mana-mana. Yang sekarang harus Anda bangun itu budi pekerti. Bayangin Pak Nuh itu bikin 18 pilar karakter atau apa itu. Itu tidak ada yang tentang menghormati orang tua dan guru, itu tidak ada. Eling no Pak Nuh itu waktu dia jadi Mendiknas. Saiki guru diremehno karo murid, nggih ta mboten? Engko nek guru untuk kereng didik melanggar HAM, Anda dihancurkan memang oleh penjajah, oleh kolonial-kolonial. Dulu kolonial datang membawa bedil, kolonial sekarang masuk ke undang-undang, masuk ke sistem birokrasi, masuk ke rubrikasi negara. Hati-hati, dan itu yang harus Anda perjuangkan. Jadi Anda harus cari cara, ya opo arek iki carane tetap bisa disiplin meskipun saya menghindarkan tuduhan pelanggaran HAM. Masih banyak cara, nggak perlu ngampleng, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara. Jadi mendelik ya iso lah. Wong gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya setiap zaman punya jalan keluarnya sendiri. Yang penting Anda melakukan yang memang harus Anda lakukan. Jangan cemaskan mengenai dunia. Dunia milik Allah dan Allah mengkhalifai. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menjaga semua yang cinta kepadanya. Tenang aja, gitu ya. Rodok ngeluh meneh iki, tak dudu sing gak gawe iki. Oke. Ndak mendidik anak itu saya ndak bisa, Dek. Ndak bisa mendidik anak. Yang namanya mendidik anak itu adalah kita mempelajari Tuhan maunya apa, dia itu siapa, itu kita kuntit terus. Yang namanya rampak itu tak kuntit terus, ini siapa, dan takjub saya luar biasa kepada Allah gitu loh. Gusti Allah nggak ya apa koyok ngene iki, arek iso koyok ngene iki ya apa. Jadi anak saya itu di sekolahnya dia setiap tahun mendapat piala keteladanan. Kok teladan piye? Dia adalah anak yang sangat berdisiplin, padahal nakal. Lu kok iso kan oleh piala disiplin? Apa? Ya enggak sih. Itu tak enggak sih, itu kan juga istilah saja, dia bilang gitu. Terus prakteknya kamu gimana di sekolah kok bisa dapat piala kedisiplinan? Guru-gurunya mengatakan, oh rampak itu anak yang berperan di sekolahannya, dia bukan rampak. Dia ngemong teman-temannya, dia tidak pernah emosional, dia selalu ngalah, dia selalu menjaga keseimbangan. Jadi nek konco-koncone ku ngomong, wah rampak itu pahlawan kebenaran gitu. Arek cilik-cilik itu ngomong. Tapi saya juga tidak boleh gede-gedein rampak, tidak boleh juga, jangan juga GR-GR sama anak kita. Cuman anak ini memang oleh Allah memang dipasang untuk sesuatu yang sedang saya cari terus-menerus. Jadi jangan meminta anakmu jadi rampak, sebab rampak itu juga tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Sabrang, tidak sama dengan siapapun. Allah punya maksud, kita teliti terus tiap hari. Jadi jangan mencetak anak, yang penting kita teliti Tuhan maunya apa sama anak ini. Pertanyaan-pertanyaannya yang terakhir kan kemarin ibunya pergi ke Australia 10 hari, kan saya punya waktu sama rampak ngobrol, berdiskusi macam-macam, dan selama 10 hari sama saya itu tidak ada anak kecilnya sama sekali. Dia bukan anak kecil sama sekali, segala sesuatunya runding, semua gampang, terus tak colong-colong nilai-nilai yang mendasar-mendasar. Terus kemarin begitu ibunya datang, dia berangkat sekolah, saya tanya, Rampak, sip ya kita kemarin kan diskusi banyak nih, inget tau kemarin apa saja poinnya yang kita diskusikan? Terus dia ngomong ini, sebentar, saya sedang mendaftari ayah ini, sebentar yang dimaksud ini ceramah yang nomor berapa ya? Asu ya, ceramah nomor berapa? Jadi aku ini digadulinan karo dek, oh ya iki bapakku ceramah ya wis tak rungokne, iki nomor saene ngono lho. Aku dadi dek iki selalu lebih tua dari orang yang berkomunikasi dengan dia gitu. Nah itu Allah, konsepnya ke Allah, jangan ke dia.
Karena Allah itu mentakdirkan sesuatu, itu namanya personalitas, itu ditentukan oleh Allah. Kamu nyari, kamu meneliti, karena si rampak dan anak-anak siapapun sebenarnya mereka sedang berproses meneliti siapa dirinya. Dan rampak itu peneliti yang luar biasa atas dirinya. Sebentar, aku ini masih takut loh sama hantu. Bentar, aku takut, dia ngomong ngono. Nah kalau gitu kita analisis, kamu takut itu hantu apa konsepmu hantu? Terus kayaknya sebenarnya yang saya takut itu konsepku sendiri, ngomong ngono kuwi. Berarti dia bisa analisis gede. Nah ajarilah dia berpikir jernih, ya analisis yang apa? Yang ojo GR, ojo minder. Jangan gede-gede, ojo jatuh turute gitu ya. Oke.